Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Handayani Kasih dan Ibu Berti Dwi Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kajian kami pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengambil tema mengenai analisis kandungan mikroplastik akibat aktivitas industri pada ekosistem perairan sungai. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Sayyidah Irma Fatin, dengan NIM akhir 196 dan rekan saya. Saya Rindu Putri Pakita dengan NIM akhir 200. Selanjutnya saya Ridho Raihan dengan NIM akhir 190. Sekian untuk perkenalannya. Selanjutnya, kami akan membahas poin-poin yang menjadi latar belakang pada tugas kali ini. Pada latar belakang itu sendiri membuat beberapa poin yang terkandung di dalamnya, di mana yang pertama ialah distribusi global sampah plastik laut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Februari 2015 oleh UNEP, disajikan pada gambar tersebut tentang distribusi global sampah plastik laut. Kita dapat melihat bahwa sampah plastik yang tidak dapat dikelola sebesar hampir di seluruh dunia. Namun, tingkat intensitasnya paling tinggi terjadi di kawasan Asia. Negara seperti Tiongkok menjadi penyumbang terbesar pencemaran plastik laut. Dengan volume sampah yang tidak dikelola mencapai lebih dari 5 juta ton setiap tahunnya, hal ini terlihat pada peta yang berwarna biru tua yang mendominasi wilayah Tiongkok. Selain Tiongkok, India dan beberapa negara Asia Tenggara juga termasuk dalam kategori kontributor utama terhadap pencemaran laut akibat sampah plastik. Fakta ini menunjukkan bahwa Asia, terutama wilayah dengan populasi besar dan aktivitas industri yang tinggi, memiliki tanggung jawab besar terhadap krisis sampah plastik yang kita hadapi saat ini. Tidak hanya itu, peta ini juga menunjukkan lokasi-lokasi pusaran air laut, yaitu daerah tempat sampah plastik cenderung terjebak dan membentuk pulau sampah. Ini memperparah akumulasi sampah di laut dan berdampak langsung pada biota laut. Oleh karena itu, memahami distribusi ini penting untuk menentukan strategi apa yang dapat menanggulangi masalah ini. Kemudian, poin kedua dalam latar belakang ialah transformasi plastik menjadi mikroplastik. Dapat kita lihat dalam alur dampak perubahan iklim terjadinya mikroplastik, di mana dimulai dari masalah global warming, yaitu pemanasan global, yang dapat melelehkan lapisan es di kutub sehingga dapat menambah jumlah debit air yang ada di laut. Bertambahnya debit air yang ada di laut mengakibatkan penurunan konsentrasi garam di laut. Kemudian, mikroplastik akan dengan cepat tenggelam dan menumpuk di dasar laut. Pemanasan global juga mengakibatkan penguapan air laut yang cepat. Penguapan air laut yang cepat ini memicu mikroplastik yang tadi terendap naik ke permukaan air laut, sehingga dapat masuk ke rantai makanan yang dikonsumsi oleh biota-biota laut. Kemudian poin yang ketiga pada latar belakang membahas tentang masuknya mikroplastik ke rantai makanan. Pada poin ini, menyoroti dampak serius dari pencemaran plastik terhadap rantai makanan laut. Laut bukan hanya rumah bagi spesies biota, tetapi juga menjadi jalur utama bagi sampah plastik yang berasal dari daratan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 700 spesies laut telah terdampak mulai dari paus, penyu, burung, hingga ikan. Banyak dari mereka menelan plastik karena mengira itu makanan yang berujung pada gangguan pencernaan, malnutrisi, bahkan kematian.
Lebih jauh lagi, kontaminasi plastik ini merusak ekosistem laut dan mempercepat penyebaran mikroplastik dalam rantai makanan. Mikroplastik yang dimakan oleh ikan atau organisme kecil akan naik ke tingkat konsumen berikutnya, termasuk manusia. Artinya, ancaman ini tidak hanya berhenti di laut. Mikroplastik bisa masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi makanan biota laut, sehingga masalah ini bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga dapat merembet ke isu kesehatan bersama. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rindu. Dari latar belakang yang sudah dijabarkan, em, permasalahan tersebut akan diselesaikan menggunakan yang salah satunya yaitu diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa sendiri atau fishbone merupakan diagram yang digunakan untuk mengurai secara sistematis berbagai faktor penyebab utama penyebaran mikroplastik di laut. Nah, dalam konteks ini, penyebab dikategorikan ke dalam 4 aspek utama. Yang pertama ada manusia, metode, material, dan juga lingkungan. Manusia, penyebabnya ini berupa kurangnya kesadaran dan perilaku konsumtif terhadap plastik sekali pakai. Lalu pada aspek kedua yaitu metode disebabkan karena sistem pengelolaan limbah dan daur ulang yang belum optimal. Lalu pada aspek ketiga yaitu material disebabkan karena penggunaan plastik non-degradable yang terus meningkat. Lalu pada aspek terakhir yaitu aspek lingkungan disebabkan karena arus laut dan pemanasan global yang mempercepat distribusi mikroplastik. Melalui visualisasi ini, kita dapat melihat keterkaitan antara penyebab dan bagaimana satu faktor memperparah faktor lainnya. Lalu, penyelesaian yang kedua menggunakan metode root cause analysis. Dengan RCA ini berperan penting untuk menggali penyebab paling mendasar dari setiap cabang penyebab utama. Contohnya, jika kita menemukan bahwa buruknya pengelolaan limbah adalah faktor utama, maka RCA sendiri dapat menelusuri lebih dalam, seperti apakah disebabkan karena kurangnya regulasi, dana, atau edukasi publik. Dengan mengetahui akar permasalahan ini, kita dapat merancang solusi yang fokus, berkelanjutan, dan juga berbasis data, bukan hanya menanggulangi dampak di permukaan. Lalu yang selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah yang dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ada bagaimana mekanisme dan interaksi berbagai faktor dalam menciptakan pencemaran mikroplastik di sungai dan lautan, khususnya pada kontribusi limbah industri dan limbah rumah tangga. Lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab utama pencemaran mikroplastik di perairan berdasarkan analisis diagram fishbone dan juga RCA. Lalu yang terakhir ada bagaimana efektivitas penerapan environmental management system berbasis ISO 14001 dalam mengurangi pencemaran mikroplastik dari sumber industri. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian yang dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, mengenali secara mendalam faktor penyebab dan juga dinamika pencemaran dalam konteks sistemik, sehingga dapat menemukan titik-titik intervensi yang paling berpengaruh. Lalu yang kedua, ada menganalisis akar penyebab pencemaran mikroplastik secara komprehensif menggunakan diagram fishbone dan juga RCA untuk menentukan faktor penyebab utama. Lalu yang terakhir ada mengevaluasi dan merancang sistem pengelolaan lingkungan berbasis ISO 14001 sebagai solusi berkelanjutan untuk mengurangi pencemaran mikroplastik dari aktivitas industri. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rido. Oke, selanjutnya adalah ruang lingkup pada penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu objek penelitian, yaitu pada organisme akuatik, ikan konsumsi, sedimen sungai, dan juga kolam air. Yang kedua adalah jenis mikroplastik primer dan juga sekunder. Yang ketiga adalah analisis karakteristik fisik dan kimia mikroplastik, analisis penyebab, dan juga evaluasi sistem pengolahan lingkungan pada pengolahan limbah mikroplastik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah ini kita perhatikan beberapa batasan. Yang pertama adalah penelitian difokuskan pada mikroplastik
tidak termasuk makroplastik, mesoplastik, dan juga nanoplastik. Jadi penelitian ini hanya terfokus pada mikroplastik. Yang kedua adalah sampel organisme akuatik dibatasi pada jenis ikan konsumsi yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga adalah analisis industri, dibatasi pada industri yang berpotensi menghasilkan limbah mikroplastik. Selanjutnya, yang keempat adalah implementasi IMS, hanya dievaluasi pada aspek pengelolaan limbah mikroplastik, bukan keseluruhan sistem manajemen lingkungan pada sebuah industri. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Jadi penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang distribusi karakteristik mikroplastik dan ekosistem perairan tropis, serta mengembangkan pendekatan terintegrasi antara akuatik, analisis fishbone, RCA, dan IMS untuk penelitian pencemaran lingkungan yang dalam kasus ini adalah mikroplastik. Yang kedua, penelitian ini memiliki manfaat sebagai meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko konsumsi organisme akuatik yang sudah terkontaminasi oleh mikroplastik dan menyediakan strategi mitigasi pencemaran mikroplastik yang dapat diterapkan di berbagai wilayah perairan yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun rumah tangga. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan sistematika penulisan. Bab pertama adalah pendahuluan, selanjutnya dengan landasan teori. Bab ketiga adalah metodologi penelitian. Bab keempat adalah hasil pembahasan. Bab kelima kesimpulan dan saran. Dan bab keenam adalah daftar pustaka. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan, Izin bertanya, Kak. Eh, Boleh langsung Sebelumnya kan, ditanyakan saja. oke. Sebelumnya Kak udah ngejelasin. Nah, saya ada pertanyaan. Apa bukti konkret yang menunjukkan bahwa mikroplastik itu telah memasuki rantai makanan manusia di Indonesia? Karena kan kita tahu kalau kita tuh masih minim ya masalah sampah. Kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Zahra. Izin menjawab ya. Sebelumnya, ternyata tuh udah ada bukti konkret terkait kontaminasi mikroplastik terhadap rantai makanan yang ada di Indonesia. Eh, Hal ini tuh udah ada di dalam penelitian yang eh, dilakukan di tahun 2021 oleh TPI Tambak Lorok Semarang, yang menemukan partikel mikroplastik berbentuk fiber, fragmen, dan pelet di dalam perut ikan selar dan ikan kembung yang merupakan ikan konsumsi masyarakat. Selain itu, data global juga menunjukkan bahwa hanya 1.000 sungai di dunia, termasuk Sungai Citarum di Indonesia, bertanggung jawab atas hampir 80% sampah plastik yang masuk ke laut setiap tahun. Dan dengan estimasi 8 sampai 14 juta metrik ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya, di mana 80% berupa sampah plastik yang terdegradasi menjadi mikroplastik. Hal ini membuktikan bahwa mikroplastik telah mengkontaminasi organisme akuatik, yang di mana ikan-ikan tersebut atau seafood-seafood tersebut udah dikonsumsi oleh manusia dan masyarakat Indonesia. Apakah menjawab? Baik, Kak. Terima kasih atas informasinya. Menurut saya itu udah sangat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, adakah pertanyaan selanjutnya? Boleh kepada Kak Faris, boleh langsung open mic dan menanyakan. Iya, ini harus on-cam nggak sih? Boleh Bentar. on cam, Kak.
Jadi aku mau nanya nih, eh, gimana sih diagram Fishbone dan juga RCA itu tuh bisa membantu menganalisis atau mengatasi masalah dari pencemaran mikroplastik itu sendiri. Izin jawab, karena diagram fishbone ini tuh bisa membantu mengidentifikasi dan juga mengelompokkan berbagai akar penyebab pencemaran mikroplastik secara sistematis. Berdasarkan aspek-aspek yang tadi sudah disebutkan, seperti manusia, metode, pengolahan limbah, dan juga lingkungan. Nah, kalau yang RCA sendiri ini, dia bisa memperdalam penelusuran untuk menggali penyebab utama yang paling mendasar, kayak lemahnya kontrol kualitas produksi atau tidak adanya prosedur penanganan limbah yang bagus, jadinya sehingga solusi yang diberikan ini tuh dapat mengatasi akar masalah dan juga bukan hanya gejala yang sementara gitu. Apakah menjawab? Hmm, oke oke oke. Sudah sih sudah sangat menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Untuk saudara Abis bisa tanya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah suara saya sebelumnya terdengar? Oh, sudah terdengar. Oke, mungkin langsung saja ke direct pertanyaannya ya, Mas. Mungkin pertanyaan dari saya itu, mengapa Environmental Management System berbasis ISO 14001 itu menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi pencemaran mikroplastik dari industri tersebut? Oke, izin menjawab. Jadi mengapa Environmental Management System atau IMS yang berbasis ISO 14001 menjadi solusi yang tepat? Karena IMS berbasis ISO menjadi solusi tepat karena menyediakan pendekatan sistematis yang memungkinkan industri merancang kebijakan lingkungan yang jelas, melakukan audit, melakukan audit berkala, menetapkan target pengurangan limbah plastik yang terukur, dan menjelaskan laporan lingkungan secara transparan, serta menggunakan standar internasional yang fokus pada perbaikan berkelanjutan dan mencegah preventif dari sumbernya, sehingga dengan mengintegrasikan diagram Fishbone, RCA, dan juga IMS, industri dapat menganalisis masalah secara komprehensif dan membantu sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengurangi pencemaran mikroplastik secara nyata. Apakah cukup menjawab? Oh, terima kasih Mas Rido, sangat menjawab. Baik, kami kira untuk presentasi hari ini sudah sangat cukup dan beberapa pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.